Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis dari Indo Premier Sekuritas. Mas Mino, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Jadi kalau kita lihat dari kemarin IHSG terus melanjutkan rally-nya, tapi tadi pagi dibuka di zona merah. Bagaimana dengan prediksi IHSG untuk hari ini? Pergerakannya seperti apa? Ya, untuk hari ini sendiri kita prediksikan akan bergerak bervariasi ya, walaupun akan cenderung menguat. Jadi kita masih cukup positif, mengingat tadi malam memang Wall Street ada sedikit koreksi ya, karena kasus di US kembali melonjak di atas 154.000 per hari. Itu sedikit memberikan kekhawatiran dan kemungkinan akan menjadi sentimen negatif. Tapi di sisi lain perkembangan terbaru dari vaksin Pfizer ya, yang dari hasil uji coba terakhir bahwa vaksin tersebut mempunyai keefektifan 95% dan kemungkinan akan disubmit ke FDA minggu ini. Ini tentunya menjadi hal yang sangat positif untuk market kita ya, karena belakangan setelah ada 3 jenis vaksin yang klaimnya datanya di atas 90% itu disambut cukup positif market kita. Jadi hari ini kita walaupun mungkin ada sedikit tekanan, tapi kita prediksi indeks masih akan ditutup di zona hijau. Ada Pfizer, ada juga Moderna. Anda melihat ini memang dari pengaruh sentimennya dari vaksin-vaksin ini? Ya, betul sekali, karena tentunya dengan adanya kedua vaksin tersebut, harapan bahwa ekonomi itu akan mengalami proses recovery lebih cepat itu sangat besar ya, dan itu tentunya akan sangat mendukung kinerja dari emiten kita, emiten-emiten yang tercatat di bursa yang selama masa pandemi itu mengalami dampak negatif yang cukup luar biasa. Jadi ekspektasinya ke depan tentunya kinerja dari emiten-emiten yang tercatat di bursa itu akan kembali normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Ya, dan semoga uji klinisnya juga berjalan lancar ya, tidak memakan korban, sehingga itu terus membangkitkan sentimen positif di masa pandemi ini. Oke, hari ini rencananya Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur. Prediksi Anda seperti apa, Mas Mino? Ya, kalau prediksi kita sebenarnya ada ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin ya, mengingat inflasi kita cukup rendah di bawah 2%, kemudian rupiah kita juga akhir-akhir ini menguat, aliran dana asing kembali masuk ke kita, tapi memang konsensus market masih tetap ya di 4%. Jadi nanti kita lihat apakah BI akan mempertahankan atau memangkas 25 basis poin. Walaupun memang kalau dari sisi kalau misalnya tujuannya untuk mendorong penyaluran kredit ya, itu memang boleh dibilang saat ini ya dengan pemangkasan itu kurang tepat, karena kondisinya memang perbankan agak sedikit ngerem. Gitu. Oke. Sekarang kalau Anda lihat, apakah kita akan menghadapi libur panjang nanti Desember, libur akhir tahun, apakah Anda melihat window dressing itu akan mulai tampak di lebih awal nantinya? Ya, sebenarnya window dressing udah lebih awal ya, bahkan kalau saya lihat sebenarnya itu di Indi kita itu udah mulai sejak data GDP kita keluar, kemudian data vaksin tadi keluar. Jadi sesuatu yang buruk itu sebenarnya udah terlewat, dan market kita kan year to date masih negatif, artinya ya kalau misal window dressing itu sendiri kan sebenarnya untuk mempercantik portofolio ya, dan market kita udah naik. Jadi saya pikir window dressing itu udah dimulai sejak tadi ya, beberapa hal yang sudah keluar gitu. Jadi tentunya sampai nanti di akhir penghujung tahun kenaikan indeks ini saya pikir masih akan berlanjut gitu. Sesuatu yang buruk sudah terlewat, artinya Anda melihat ke depan ini kalaupun tadi catatannya uji klinis vaksin terus berjalan lancar, Anda tidak melihat situasi yang buruk seperti kemarin-kemarin ini terjadi lagi di tahun depan. Anda tidak melihat hal itu? Mas Mino? Ya, kondisinya cukup berbeda ya. Kalau misalnya di awal, misalnya kita ambil contoh di Amerika ya, di awal-awal itu emang kasus COVID-19-nya itu cukup besar, tapi belum ada vaksin yang ditemukan gitu. Nah, untuk saat ini kan vaksinnya boleh dibilang udah tinggal disubmit ya ke FDA untuk dipakai secara darurat, dan saya pikir itu yang menurut saya itu akan menekan kekhawatiran investor bahwa kondisinya itu akan sama dengan seperti sebelum adanya vaksin gitu. Jadi view-nya lebih ke arah lebih positif sih, Mbak. Baik.
Apakah Anda juga melihat nantinya hingga akhir tahun IHSG akan mampu menembus ke level 6.000? Kalau untuk 6.000 mungkin agak berat ya karena waktunya terlalu mepet, tapi mungkin 5.600, 5.700 masih kemungkinan masih dimungkinkan. Baik. Gitu. Hari ini support resistance berapa IHSG? Ya, untuk hari ini supportnya ada di 5.520, resistance-nya ada di 5.600. 5.600, oke. Saham yang Anda rekomendasikan untuk hari ini? Mas Mino? Sorry, suaranya putus. Ya, suaranya putus-putus, sorry. Baik, saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan kalau kita melihat dari catatan kemarin infrastruktur ya sama konsumsi yang menjadi penopang IHSG. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini kita ada rekomendasi Semen Indonesia, kemudian Bank BRI Syariah, dan Bank BJBR. Itu dari perbankan? Dari Ya, infrastruktur? untuk rekomendasi hari ini. Dari infra mungkin Telkom bisa diperhatikan ya karena trennya udah mulai berubah ya dari akhir Maret ya itu trennya cenderung bearish, sekarang trennya udah bullish, jadi mungkin untuk Telkom bisa diperhatikan sih dari infra subsektor telekomunikasi. Baik, sektor-sektor apa saja sih yang bisa kita perhatikan sampai akhir tahun nanti? Ya tentunya sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya pembukaan ekonomi ya, misalnya yang siklikal lah, misalnya kayak perbankan, kemudian infra, misalnya kemudian aneka industri, kemudian industri dasar, intinya industri-industri yang di masa pandemi itu mengalami dampak yang cukup negatif. Jadi dengan adanya penemuan vaksin ini tentunya sektor-sektor tersebut akan diuntungkan gitu. Jadi tentunya sektor-sektor tersebut yang perlu diperhatikan oleh para investor. Baik, terima kasih Mas Mino atas informasi Anda dan telah bersama kami pagi ini. Demikian tadi pemirsa analis dari Indo Premier Sekuritas, Mino.